Jadi seperti ini. Jadi tadi kain kan tertutup gini, lalu kita buka, lalu kita cari di mana motifnya bisa bertemu. Nah, begini. Nah, ini ya, ini kan sudah bertemu, motifnya jadi tidak terputus. Jadi kita usahakan motifnya itu tidak terputus dengan cara kainnya digeser-geser ya, kayak gini. Dan usahakan yang bagian tumpal yaitu bagian bawah ini itu pas tengah-tengah atau porosnya jika ada motif seperti ini. Atau kalau ada motif nggak beraturan ya terserah, yang penting motif tidak terputus. Setelah itu kita tandai motif-motif yang sudah bertemu tadi dengan ditandai dengan geretan. Bahasa Indonesianya apa? Geretan. Nah, supaya nanti tampak dari dalam. Nah, ini kan ada tampak gini. Setelah itu kita tarik garis lurus dan supaya aman tidak bergeser saat dipotong dan dikasih garis waktu mengukur kain itu kita kasih jarum pentul. Lalu kita cek lagi apakah bergeser atau tidak. Nah, sekiranya sudah tidak bergeser, kita pastikan sudah tidak bergeser ya. Nah, ini cukup. Baru kita kasih jarak lipatan, yaitu jarak lipatan dari poros. Ini tadi yang digarisi untuk supaya motifnya itu ketemu, itu pas kancing. Jadi dari kancing itu kelipatan masih maju. Kalau laki-laki itu 1,5 cm, biasanya kalau untuk wanita itu 2 cm. Jadi berhubung ini baju laki-laki, baju pria, ini 1,5 cm dari poros untuk lipatan kancing. Lalu kita tarik garis lurus. Nah, untuk kampuh bawah itu biasanya saya cuma 3 cm. Kampuh bawah 3 cm.
panjang baju itu kalau ukuran saya itu dari leher. Jadi panjang baju dari leher ke bawah itu sekitar 66 cm ya. Kita ukur 66 ditambah 1 cm, jadi ada tambahan 1 cm dari ukuran, supaya baju itu tidak miring ke samping kalau dipakai. Itu leher, lalu ini lehernya 38 ya, leher 38 ini dibagi 6 ditambah 1, jadi ada 6,5 tambah 1 7,5 terus ditarik. Ini untuk kemiringan 7,5 dikurangi 2 cm, ini 5,5 untuk kemiringan. Jadi dari pundak 7,5 dikurangi ke atas 2 cm jadi 5,5. Lalu kita tarik garis ke samping. Lalu kita ukur pundak depan. Jadi pundak depan itu ada 42 cm. Pundak depan 42, lalu bagian dada depan 40 cm. Ini pundak depan, ini dada bawah, dada depan. Jadi gunanya dada depan diukur ini supaya waktu baju nanti jadi dipakai itu kelihatan kenceng. Di dada ini enggak ada kain yang terlipat-lipat, jadi kelihatan rapi. Pundak depan 40, untuk mengukur turunnya dada depan ini dari lingkar lengan, ini lingkar lengan pas dibagi 2 kemudian ditambah 8, jadi turun dibagi 2 itu turun dari pundak 32 dibagi 2 turun dari pundak jadi 16 cm, ketemu lebar dada depan 40 cm ini. Lalu ke ketiak ditambah antara 7 sampai 8, terserah sesuai selera. Lalu kita ukur lingkar dada 112, lingkar dada 112, lingkar perut 110, lingkar pinggulnya 112. Untuk ini ukuran bagian bahu belakang. Terus ini lebar punggung, jadi lebar punggung yang lurusnya ketiak, lurusnya lengan 44.
untuk mengukur kerungan bagian depan ini dari lingkar leher dibagi 6, ke bawahnya ditambah 1 cm, ke sampingnya dibagi 6 persis. Lalu untuk lipatan kancing itu lebarnya biasanya 4 cm. Berhubung ini pakai furing, maka lebarnya ini 5 cm dari garis lipatan. Dari garis lipatan untuk kampuh kancingnya itu kalau pakai furing 5 cm, kalau nggak pakai furing itu 4 cm. Dan untuk sakunya itu dari pundak biasanya 21 cm rata-rata, 21 cm. Dari lipatan depan antara 6 sampai 7 cm rata-rata. Kalau badan ideal biasanya bisa juga 8 cm. Lalu lebar saku itu 11 cm. Lebar saku 11 cm. Panjang sakunya 11. Ini saku pat ya. Saku pat itu rata-rata lebarnya 2 cm, panjangnya 11 cm. Nah, lalu penampakannya, potongannya seperti ini. Nah, seperti ini.
Dan kalau sudah yakin, sudah dicek sesuai dengan ukuran, lalu kita potong. Dan untuk belahan samping biasanya antara 10, 12 sampai 14. Berhubung ini orangnya agak tinggi, ini sekitar belahan 14 cm. 14 cm itu jadi ya dari garis bawah sampai belahan, bukan dari kampuh. Sekarang kita lanjutkan untuk memotong bagian belakang. Untuk bagian belakang, lipatan kain itu diluruskan sama poros baju ya, yang tadi supaya depannya bisa ketemu itu. Nah, itu disesuaikan ke situ. Kemudian yang bagian bawah ini tumpalnya diluruskan ya, tumpal diluruskan, lipatan itu persis garis poros baju ini yang tadi, supaya motifnya ketemu tadi. Nah, disesuaikan ke sini lipatan kain ini. Lalu mulai kita ukur dari leher depan ke
tengkuk leher belakang itu rata-rata kalau pria sekitar antara 7 sampai 8 cm. Kalau orangnya ideal itu 7 cm saja. Nanti kalau orangnya badannya besar atau gemuk itu 8 cm. Jadi 7 cm dari leher depan ke tengkuk leher belakang itu 7 cm. Lalu ke pundak, dari tengkuk ke pundak itu turun leher belakang tadi, yaitu turun leher depan tadi yaitu 7,5, dari pundak 7,5 itu dibagi 2. Jadi perkiraan 3,5 lebih 1/4. Kemudian dikurangi 1 cm untuk kemiringan pundak bagian belakang. Pundak bagian belakang, bahu belakang itu 44, kemudian lebar punggungnya 44, jadi sama. Jadi kita ukur 44 dibagi 2, 22. Kemudian pas ini tadi juga 22. Nah, lalu kita sesuaikan lebar bahu, panjang pundak bagian depan itu 14,5. Jadi kita sesuaikan di pundak bagian belakang yaitu 14,5 tadi. Nah, ketemunya di sini. Ketemu di sini. Kemudian kita tarik garis pundak. Dan kita sesuaikan kerung leher bagian belakang. Nah, penampakannya akan seperti ini. Jadi antara pundak bahu bagian belakang sama bahu bagian depan terus ditarik ke leher itu turunnya nggak sama. Nah, biasanya kan ini turunnya sama, ini jaraknya kira-kira segini, sama antara ini sama ini, sama ini ke sini biasanya sama.
Nah, ini saya pakai pola yang orang kuno dulu, orang lama dulu seperti ini pakainya. Supaya kalau dipakai itu memang beda. Jadi kalau dipakai samping itu tidak miring kalau posisi ukuran seperti ini. Tapi kalau ini disamakan dengan ini, nanti kalau dipakai itu miring ke samping. Jadi kalau posisi seperti ini, kalau dipakai itu baju bisa bagian depan itu bisa rapi, bisa lurus. Yang bagian bawah baju ini. Nah, kalau sudah yakin, sudah sesuai lalu kita potong. Nah, gini ya, ini kerung lengan, ini tengkuk leher belakang, ini pundak. Jadi miringnya sedikit sekali, beda dengan yang bagian depan. Lalu langkah selanjutnya kita ukur kerung lengan untuk menentukan kerung lengan yang di lengan. Ini kerung lengan yang di badan. Sama menentukan turunnya kerung lengan yang di potongan lengan. Jadi kerung lengan ketemunya 51 cm. Ini panjang lengan 62, nanti dikurangi manset lengan, kopel lengan itu lebarnya antara 5 sampai 6 cm sesuai selera. Kalau ini memakai ukuran lebar kopel lengan itu 5 cm. Jadi 5 cm, panjangnya 25 cm. Lebar kopel 5 cm, panjangnya 25 cm, itu sudah jadi.
kerung lengan 50 cm tadi dipakai untuk membuat turun lengan. Turun kerung lengan yaitu 51 dibagi 5. Jadi ketemunya sekitar 10. Kemudian separuh kerung lengan itu, kerung lengan 51 cm dibagi 2. Jadi separuhnya 25,5. 25,5 dikurangi 1. Nah, itu untuk kemiringan, untuk kemiringannya kerung lengan ya, ambil lebarnya lengan. Jadi ketemunya di situ. Dari puncak lengannya tadi dikurangi 1 cm ke kerung lengan samping, jadi ketemunya lebarnya kemiringannya tadi jadi 24 cm. Diambil garis diagonal 24 cm, diambil garis miring 24,5 cm. Ini sama dengan ini dibagi 4 sekitar 6 cm. Nah, ini lebar lengannya ketemu sekitar 44 cm. Ditarik garis lurus ke bawah, temennya ini. (25) ditambah 4 atau ditambah 3. 25 ditambah 3 28. 25 ditambah 4. Jadi untuk wiru dikopel, lipatan dikopel. 14,5. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, lalu kita potong.
Lalu bagian depan kita tandai. Lalu untuk belahan manset, belahan lengan, itu ambil seperempatnya. Nah, lebarnya kira-kira antara 8 sampai 9 cm. Nah, ini sudah ya. Dan untuk selanjutnya kita ngecek apakah badannya itu motifnya tembok atau tidak. Motifnya terputus atau tidak itu kita bisa cek. Jadi kita lipat pakai setrika, dipanasi dulu. Jika dipanasi biar panas supaya melipatnya itu mudah. Sudah kita tandai tadi lebar lipatan kancing kampuh kancing 5 cm itu kita tandai.
bagaimana hasilnya, lalu kita lihat. Nah, ini hasilnya. Jadi motif ini tidak terputus ketika ada belahan kancing depan, tetap tersambung motifnya. Nah, setelah kita cek ini kan batas lipatan badan depan bagian kanan itu terasa di sini nyundulnya. Jadi kalau kita ukur ya pas sesuai 3 cm. Nah, 3 cm sampai ke atas pun tetap lurus 3 cm. Nah, jadi kita lihat penampakannya. Nah, ini tuh. Jadi kalau di video ini sampai nggak kelihatan. Nah, itu kan. Jadi kain ini motifnya nggak terputus, bisa nyambung lagi. Jadi oke, cukup sekian dulu tutorial kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.